Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Pembelajaran 3 sekarang. Halaman berapa? 197. Oke. Ini adalah playlistnya. Nah, dengan menggunakan playlist ini tayangan bisa dilihat mulai awal sampai akhir dengan urut dan runtut. Nah, linknya di mana? Dia di kolom deskripsi. Dicek ya. Kita akan bahas. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo sore nanti. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Ya, 3 dimensi ya. Dimensi 3 ada panjang, lebar, tinggi. Ya, jadi orang Jawa bilang karyanya tuh wongkul. Ya, berdimensi 3. Kalau dimensi 2 hanya ada panjang dan lebar. Ya, 1 dimensi seperti lukisan itu dimensi 2. Kalau ini seperti rumah bangun itu dimensi 3. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni dan Udin telah tiba di rumah itu. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Itu sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Kalau kain digunting sebenarnya 2 dimensi, bukan 3 dimensi ya. Mula-mula Edo menggunting ini kok loncat. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, kain pertama, potongan kain kedua. Kalau 6/6, 6 bagian dari 6 ini dikurangi 1 bagian dari 6, ya. Jadi di sini dihilangkan 1 bagian, menjadi seperti ini 5. Ya, secara matematika bisa lihat bahwa kalau penyebutnya sama, pembilangnya tinggal dikurangkan. Jadi 6/6 dikurangi 1/6 boleh secara logika 6 dikurangi 1 bagi 6 seperti ini ya, pembilangnya tetap menjadi 5/6. Ya. Kalau 5/6 dikurangi 1/6 lagi, 5/6 dikurangi 1/6 akan menjadi 5 dikurangi 1 bagi 6. Ya, per itu sama dengan bagi. Jadi ini akan menjadi 4/6 seperti ini. Oke? Lanjut. Itu membaginya menjadi 6 bagian untuk berenam. Masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang itu menggunting kain lain menjadi 8 bagian. Jadi kain yang seperti ini, ya, kain persegi ya, dibagi menjadi 4, dibagi lagi masing-masing separuhnya akan menjadi 1/8. 1 bagian ini 1/8. Ya. 1 bagian ini adalah 1/8. Ini 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ya, kalau semua diarsir ya 8/8, 8 bagian dari 8 yang ada. Potongan kain ini akan diberikan Beni dan Udin ya, diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapat 3/8. Ya, jadi 8/8 dikurangi 3/8 hasilnya 5/8. Hasilnya 5/8 dikurangi lagi 3/8 menjadi 2/8. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya saja dikurangi. Oke, jadi 8/8 dikurangi 3/8 boleh ditulis sama dengan per 8. Di sini 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 adalah 5. 5/8. Nah, 5/8 ini dikurangi lagi dengan 3/8. Boleh ditulis per 8-nya tulis dulu. 5 dikurangi 3 di sini. Ya, 5 kurangi 3 adalah 2. Jadi 2/8. 2/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 dengan membagi atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Sama. Jadi 2/8 itu sama dengan 1/4. Ya, ini adalah 1/4 bagian dari kesemuanya. Oke. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Tinggal kurangkan biasa pembilangnya, penyebutnya tulis ulang. Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman. Lakukanlah pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Istilah jawaban pada tempat yang tersedia, beri warna gambar sesuai dengan jawabanmu. Ya, 3/3 dikurangi 1/3. Di sini 3 dikurangi 1 dibagi 3/3. Ya, 3 kurang 1 adalah 2. Ya, 2/3. Kalau ini 7/7 dikurangi 6/7, ini akan menjadi 7 dikurangi 6/7. Ini boleh. 7 kurangi 6 itu 1. 1/7. Ya. Nah, ini 1/7. 1/nya sudah ada, 1/7. Ini 2/3. Ya, arsirannya seperti ini.
kita arsir 2 bagian dari 3, 1/7, 1 arsiran dari 7 yang ada. Ya, kalau kita arsir seperti ini. Beri warna sesuai dengan jawabanmu. Sudah ya, warnanya sudah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, di sini 7/9 dikurangi 4/9 menjadi ini per 9, boleh tulis dulu 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi 3/9, 3 bagian dari 9 yang ada. Jadi ini kan ada 9 bagian, yang 3 kita arsir. Yang 3 kita arsir. Seperti ini. Ya, boleh yang lain yang diarsir tidak apa-apa. Di sini 4/11, 4/11 dikurangi 3/11. Per 11-nya sudah ada. Maksudnya sudah sama. Ya, tinggal 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 adalah 1. 1/11. Ya, yang diarsir 1 dari 11 yang ada. 1/11. Ayo berdiskusi. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku perpustakaan. Apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa. Juga tentang pengaruh iklim Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Indonesia ada pada garis khatulistiwa. Ya, di sini Indonesia ada pada garis khatulistiwa. Itu kenapa Indonesia memiliki dua musim, beriklim tropis. Nah, ini garis khatulistiwanya saya gambar pakai biru. Ini adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Oke. Iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Ya, saya masih ingat informasi dari Udin, informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul, Siti. Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Itu, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Ya tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim, ceritakanlah di hadapan teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, apa itu iklim atau itu musim ya. Untuk mendapatkannya kalian bisa melihat video sebelumnya. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah 1, cara menusukkan jarum pada kain. Ya, hati-hati, jarum ini sangat tajam, jangan sampai kena jempol kalian. Ya, ada alat pelindung kalau kalian punya. Ya, langkah 1 dan 2 mulai menjahit dengan teknik veston. Jadi kayak jarumnya itu dimasukkan ke lingkarannya ini. Jadi kayak ke kunci terus gitu ya. Langkah 3, jahitan seluruh pinggiran kain. Ya, sekarang semua potongan kain siap ditempel di kain utama. Kenapa kok kita jahit dengan teknik veston seperti ini? Agar tidak berodol ya. You know what is the meaning berodol? Terurai. Karena kain itu terdiri dari serat-serat anyaman. Nah, kalau anyaman ini tidak kita lindungi, jangan jahitan, anyaman ini bisa terurai. Nanti jelek hasilnya. Sekarang semua potongan bagian siap untuk ditempelkan utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Wow, karya yang luar biasa. Cobalah untuk membuat sebuah karya bersama temanmu. Mintalah bantuan orang dewasa jika membutuhkan bantuan. Orang tua membimbing siswa untuk berlatih melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas untuk pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.